Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus memberkatimu. Mantap. Puji nama Tuhan. 5 menit bersama dengan firman. Izinkan saya menyampaikan sarapan pagi kita, sehingga kita tetap rohani kita mendapatkan kekuatan baru dalam menjalani pagi ini sampai nanti malam. Tuhan Yesus memberkati. Dan firman Allah saya ambil masih dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Saya bacakan ayat 3 sampai 4. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Haleluya. Saya berpantun sejenak. Bapak Insinyur Haji Joko Widodo presidenku, harapanku 2024 Ganjar penggantinya. Kalau kasihku pada sesama dan Yesusku, setan iblis hoax fitnah provokator 2023-2024 harus enyah. Mantap, puji nama Tuhan. Jadi kemarin malam saya sudah sampaikan bagaimana kita menggunakan kuasa Allah, supaya kuasa Allah itu bisa aktif dalam kehidupan kita. Kita harus berdoa, kita harus beriman, kita harus berharap. Dan yang selanjutnya saya mau katakan ialah kasih Tuhan harus ada dalam kehidupan kita, sehingga kasih Tuhan itu akan membebaskan orang yang terikat oleh setan itu. Saya berikan contoh, ada seseorang yang hidupnya bagi saya tidak berkenan, tidak sesuai dengan firman Allah. Dia punya istri 2, lalu kemudian mau disatukan dalam satu rumah tangga, dan sebagai orang yang percaya itu kan tidak diperbolehkan. Lalu saya mengambil doa dan puasa, dan hari ketiga saya datang ke rumahnya, lalu saya menegur dia, kamu tidak layak berpakaian 2. Lalu apa yang terjadi? Jadi apa yang saya lakukan? Kamu harus pisahkan istrimu yang tidak sah itu. Lalu kemudian dia dan saya katakan, jangan lagi engkau berhubungan dengan dia. Jadi dalam kehidupan ini sebagai orang percaya, kita harus menggunakan kuasa Allah itu untuk melepaskan orang dalam belenggu setan. Tetapi itu bukan dengan kekuatan, harus dengan cinta kasih. Orangnya tidak boleh kita benci, tetapi dosa yang mengikat dia, setan yang mengikat dia, kita harus lepaskan. Kalau kita tidak mengasihi dia, mustahil dia akan melakukan. Saya mengambil 2 puasa 3 hari 3 malam hanya untuk menegur dia dalam cinta kasih. Karena saya sadar saya tidak punya kekuatan untuk merubah, tapi kasih Tuhan akan mampu. Yang kedua dikatakan oleh firman Allah bahwa firman Tuhan, jadi firman Tuhan itu harus ada dalam kehidupan setiap orang percaya, karena firman itu menguatkan kita, firman itu membuat iman kita bertumbuh. Makanya perkatakan firman Allah. Lalu yang ketiga, dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus harus ada dalam hidup kita, sehingga kita bisa memfungsikan firman Allah, lalu memfungsikan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan karena hebat kita, bukan karena kuat atau gagahku, tapi karena Roh Tuhan. Itulah yang seharusnya kita miliki dalam hidup ini. Kita hanya melakukan bagian kita, selanjutnya biarkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Jadi yakin dan percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang betul-betul memberikan kuasanya bagi orang-orang percaya, yang betul-betul memberikan kekuatannya bagi setiap orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Dia. Dan kuasa Tuhan itu bukanlah kuasa abal-abal, tapi kuasa setan itu mampu dikalahkan dengan kuasa Allah, karena Tuhan sudah memberikan dan dapat meruntuhkan setiap benteng-benteng, kubu-kubu yang dibangun oleh manusia, oleh setan, dan dapat dihancurkan dengan hal-hal yang saya sebutkan di atas tadi. Baik itu kita mau berdoa, mau beriman, mau berharap, mau mengasihi, mau melakukan dengan firman Allah, atau melakukannya dengan kuasa Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu harus ada tinggal dalam hidup kita. Nanti saya akan menyampaikan bagaimana fungsi daripada Roh Kudus dan bagaimana tugasnya. Dan saya akan berpantun sejenak.
Dari Solo ke kota ke Ungaran menumpang bus Akas. Mari kita hidup dalam kesukaan Tuhan, karena kuasa setan sudah Tuhan gilas. Haleluya! Mantap! Jadi percaya terus sama Tuhan. Mari kita percaya, berdoa. Tuhan Yesus, kami tetap percaya pada kuasa-Mu yang terus Engkau berikan bagi setiap kami yang percaya beriman kepadamu dan berdoa mengasihi. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, salam beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.